Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bepom semuanya, bertemu kembali dengan kita di sini dalam podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber kita dari Sakapom, Kak Belina. Halo Kak Belina, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah hari ini baik, sehat. Sehat ya. Sehat. Kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Kesibukannya akhir-akhir ini sibuk ngurus ini sih, kuliah. Oh ya, lagi kuliah ya Kak ya, masih kuliah. Jadi sibuk dengan kehidupan perkuliahan begitu ya. Benar. Oke. Ya nih, untuk hari ini kita akan ngobrolin nih Kak seputar kegiatan Sakapom nih. Ya, Kak Belina sebagai Sakapom ya di sini, kegiatannya apa aja sih yang sudah dilalui mungkin bersama Bepom Bengkulu. Kak Belina bergabung di Sakapom itu dari kapan ya Kak ya, kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu di tahun 2023 di akhir tahun. Akhir tahun ya. Itu mulai pembentukan Sakapom Bengkulu ya, Bepom Bengkulu ya. Jadi saya angkatan pertama. Angkatan pertama. Baik, iya. Dan masih aktif sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya, berarti udah hampir mau 2 tahun lah ya, 1,5 tahun lah berjalan begitu ya. Kegiatan apa aja Kak yang udah dilalui? Atau mungkin boleh share dulu saat pengalamannya pertama kali menjadi Sakapom. Oke. Untuk pengalaman pertama itu kan kami nggak tahu nih Sakapom itu apa sih, gitu kan. Jadi Sakapom ini adalah Saka baru yang ada di Pramuka, Satuan Karya di Pramuka. Jadi kemarin pas dibukanya, kan sebelum dibukanya untuk daftar jadi anggota Sakapom itu ada beberapa kali pelatihan. Pelatihan untuk mengikuti, untuk mengenal Sakapom itu apa. Jadi setelah beberapa kali pelatihan itu barulah diadakan pendaftaran. Nah, saya juga termasuk yang mendaftar di yang pertama kayak gitu. Baik. Ngikut pendaftaran pertama, baru setelah beberapa bulan kemudian dikukuhkan menjadi anggota. Jadi anggota Sakapom Jadi ya. anggota Sakapom. Nah, setelah itu apa nih Kak kegiatan pertama yang dilakukan bersama Bepom Bengkulu apa? Kalau kegiatan pertama itu kami ada di pengecekan sampel. Jadi kami tuh pergi ke sekolah-sekolah. Nah, yang kami periksa tuh yang kami ambil sampel makanan, jajanan sekolah anak SD kan, anak SD, SMP, itu di depan yang jualan di luar sekolahnya. Oh, yang di luar pagernya itu ya, di luar pagar. Jadi kami dibagi beberapa sekolah untuk datang ke sana mengambil sampel. Setelah itu baru ke kantor Bepom lagi untuk tes kit. Oh, pengujiannya. Pengujian. Nah, berarti saat pengujian itu diberikan edukasi ya, maksudnya tentang bagaimana cara menggunakan tes kit. Ada beberapa yang dites seperti bora, formalin, Prodamin B dan sebagainya. Oh ya, berarti itu ada pendampingan juga ya dari petugas Bepom Bengkulu. Tentu, karena kan kami juga baru kan, untuk mengetahui itu harus didampingi. Nah, oke, itu untuk kegiatan pengecekan sampel ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Kak kegiatannya? Mungkin boleh berbagi ya apa aja yang udah dilakukan Kak Belina sebagai Sakapom. Oke. Ada lagi kegiatan kami kalau yang penyebaran brosur itu kan ke depan SD juga, pembagian beberapa celmek dan brosur-brosur untuk yang dibaca. Dan kami juga pernah ke rumah-rumah. Oh iya, penyebaran informasi juga. Door to door ya. Iya, door to door. Jadi ada juga pengalamannya tuh beberapa warga atau itu tuh kayak ini apa, bertanya-tanya kan. Nah, kami sebagai Sakapom itu berkewajiban untuk menjelaskan ini fungsinya apa. Agar tidak terjadinya penipuan dari Bepom. Misalkan ada orang yang tidak bertanggung jawab
Oh, yang mengatasnamakan namanya Bepom. Bepom Baik, gitu. ya. Itu juga kami jelaskan. Oh baik, jadi tugasnya Sakapom ini juga sebagai perpanjangan tangan ya dari Bepom, khususnya Bepom Bengkulu dalam hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mana yang baik dan mana yang tidak, untuk mungkin soal keamanan pangan ya. Benar. Kemudian juga biar masyarakat tahu bahwa seandainya ada oknum yang mengatasnamakan Bepom begitu kan, jadi biar masyarakat tahu bahwa kalau petugas Bepom yang sebenarnya seperti apa dalam bertugas. Baik, terima kasih Kak Belina. Kemudian itu untuk penyebaran informasi. Tadi udah ada pengujian sampel, penyebaran informasi. Apalagi Kak? Ada lagi nggak kegiatan? Kami ada juga bekerja sama dengan kayak ke sekolah-sekolah di setiap hari Senin. Itu kan untuk menjadi pembina upacara sosialisasi. Sosialisasi ya. Untuk menyampaikan beberapa hal mengenai keamanan pangan. Jadi nanti disosialisasikan tentang hal itu untuk anak-anak sekolah SD terutama, biar mereka mengetahui apa sih 5 kunci dari keamanan pangan tersebut. Jadi mereka lebih berhati-hati lagi untuk memilih pangan yang baik. Oh ya, baik. Ya, berarti ada sosialisasi juga. Nah, bentuk penyebaran informasinya melalui ini ya, mengikuti petugas Bepom dalam menjadi pembina upacara tamu ke sekolah-sekolah. Ya, berarti apapun itu kegiatan dari Bepom Bengkulu yang untuk ke masyarakat, Sakapom hadir juga di situ ya. Baik. Oke, ada sosialisasi. Apalagi? Sepertinya banyak nggak sih gitu kegiatan Sakapom? Kayak gitulah Kak. Cuman apa ya, kalau kegiatan beberapa tahun ini baru itu sih sosialisasi. Kalau di bulan puasa kemarin berbagi. Oh ada, nah boleh diceritakan Kak. Nah yang agak terbaru nih ya, gitu bulan puasa baru sebulan yang lalu, boleh diceritakan? Untuk yang bulan puasa kemarin kita berbagi takjil, itu lokasinya kita ada di pantai sama di depan apa ya, panti sosial di sana. Panti sosial. Dan itu juga memberi sembako ke panti asuhan. Panti asuhan. Nah berarti tidak hanya ada kegiatan sosialnya juga ya Kak ya dari Sakapom, seperti berbagi takjil dan berbagi sembako ke panti asuhan. Benar. Nah itu kegiatan lainnya, kegiatan terbaru. Pada intinya kegiatan Sakapom ini memang ini ya, menyebarkan informasi tentang mungkin apa itu Bepom bagi masyarakat yang belum tahu. Iya. Nah kemudian itu kalau Kak Belina sebagai Sakapomnya mengikuti petugas Bepom Bengkulu ya dalam aktivitas kedinasan Bepom Bengkulu. Kalau misalnya nih Kak Belina kan kuliah nih gitu ya. Nah untuk di kawasan perkuliahan sendiri, misalnya ke teman-teman, nah gimana nih apa ya impact yang Kak Belina tularkan begitu ke teman-teman? Mungkin ada cerita gitu. Ada sih paling kalau misalkan saya kan masih aktif nih pramuka di kampus. Jadi kalau teman-teman tuh nanya mau kemana, kan kalau ada acara di Sakapom kan, ini Sakapom ya, apa aja sih kegiatannya, paling mereka bertanya kayak gitu. Nah Belina jelaskan di situ tuh menyebarkan informasi, kami ngecek sampel makanan yang dicurigai menggunakan bahan-bahan berbahaya kayak gitu aja sih. Tuh, jadi teman-teman kampus pun kayak udah tahu ya gitu. Oh ini kalau Kak Belina udah memakai pakaian Sakapom, pakaian pramuka, ada badge-nya. Nah ini kira-kira kegiatannya apa? Mereka pun ingin tahu begitu ya. Baik, itu untuk yang di kampus ya. Kalau misalnya di masyarakat nih mungkin apa ya? Mungkin bukan saat bersama petugas Bepom, ada nggak misalnya saat jajan nih Kak Belina kayak menemukan apa ya hal-hal yang mungkin kurang hygiene atau bagaimana? Nah itu apa yang Kak Belina lakukan mungkin? Mungkin kalau misalkan ada yang pedagang sih, pedagang misalnya gorengan kan. Misalnya kalau dari kami pun dianjurkan untuk mengingatkan kalau misalkan gorengan atau makanan yang
tidak ada bungkusnya, itu diharap tutup. Kalau nggak ada nggak ada yang pembelinya, sementara ditutup agar tetap higienis, tidak masuk debu-debu kayak gitu. Dan juga kemarin pas di rumah itu di keluarga sendiri nanti kan, itu mengenai obat, karena bapak kan sering minum obat warung kan. Nah, itu Belina mengingatkan, nanti kalau beli-beli itu dicek dulu, bilang kayak gitu kan, dicek dulu kemasannya gimana, kadaluarsanya kapan, gitu. Terutama di keluarga Belina sudah menjelaskan bagaimana baiknya membeli barang-barang atau pangan-pangan yang baik. Ya, berarti untuk menerapkan ceklik ya, Kak Belina ya, harus dilihat kemasannya baik atau tidak, kemudian izin edarnya, kemudian apa tadi, kadaluarsa, apalagi yang kurang, label ya, labelnya baik. Nah itu untuk berarti dari Kak Belina sendiri, walaupun tidak bertugas bersama Bepom Bengkulu, tapi juga ini ya, maksudnya seperti di rumah, itu kan orang terdekat kita ya, juga sudah memberikan edukasi begitu ya, mungkin yang tadinya kurang aware begitu ya dengan hal-hal yang seperti itu, tapi sekarang dengan ikutnya Kak Belina sebagai Sakapom, sehingga juga di rumah Kak Belina juga memberikan edukasi kepada keluarga bahwa untuk membeli obat dan makanan yang baik seperti apa. Baik, begitu. Nah, ini semenjak menjadi Sakapom, yang Kak Belina rasakan sendiri lah, untuk Kak Belina sendiri terutama ya manfaat lah begitu setelah mengikuti ini, setelah mengikuti Sakapom ini. Oke, kalau untuk saya sendiri itu kayaknya lebih berhati-hati juga, lebih berhati-hati untuk apalagi kini kan kosmetik kan, betul, itu banyak banget yang tidak ada izin edarnya, jadi berhati-hati, bisa dicek dulu kalau misalkan kita beli kosmetik, bedak, lipstik, bisa dicek dulu ada di aplikasi, di aplikasi Bepom Mobile ya, mungkin sebelum ikut Sakapom tidak terlalu menghiraukan ya, begitu ya, sudah beli yang penting dia ada di toko misalnya begitu ya, udah pasti udah aman lah ya, baik. Jadi manfaat yang Kak Belina rasakan sendiri untuk dia pribadi, diri sendiri, berarti itu ya lebih berhati-hati. Baik, itu untuk Kak Belina sendiri gitu. Kalau mungkin untuk apa ya di komunitas lah, mungkin kalau di kampus sendiri gitu kan, mungkin ada teman-teman pramukanya yang lain yang tidak tergabung di Sakapom. Nah itu apa ya, dampak yang Kak Belina rasakan juga, mungkin ya itu tadi seperti saat teman-temannya bertanya, ada apa ya, interest gitu, ada apa sih bahasa kitanya gitu, ketertarikan. Nah ada ketertarikan saat mereka melihat Kak Belina kalau udah ini kegiatan Sakapom tuh apa sih begitu kan. Nah itu perasaan Kak Belina tuh bagaimana sih begitu? Ya tentunya seneng lah, seneng karena mereka ingin tahu juga mengenai Sakapom, dan juga nanti kalau mereka tertarik kita bisa narik mereka kayak gitu, narik mereka bisa bergabung dengan Sakapom, dan mereka juga lebih tahu kan. Kalau sama Belina sendiri mungkin tidak terlalu jelas kan apa yang disampaikan, mungkin ada yang kurang kayak gitu. Nanti kalau mereka udah gabung, mereka lebih jelas memahami dan tahu apa itu Sakapom. Iya, gitu. Jadi apa ya, bisa menarik mereka begitu ya. Oh mungkin tadinya belum tertarik dengan menjadi Sakapom, tapi setelah melihat kegiatan-kegiatan Kak Belina mungkin begitu kan. Jadi teman-teman juga kayak sepertinya asik menjadi Sakapom, boleh dicoba begitu. Tapi udah ada belum Kak yang kalau di kampus Belina sendiri ada 5 orang. Ada 5 orang yang sudah tergabung bersama Sakapom ya, karena ketertarikan tadi ya, karena juga kegiatan Sakapom ini memang ini ya bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama mungkin seperti yang Kak Belina bilang tadi, untuk diri sendiri dulu begitu, jadi lebih berhati-hati, karena kan apalagi yang namanya makanan yang kita konsumsi, seandainya kita tidak berhati-hati,
ibaratnya tubuh akan tidak sehat ya, begitu. Kalau kita sudah berhati-hati, ke depannya kita kan mengharapkannya untuk jangka panjang ya. Baik. Nah, mungkin ini kan kesan apa ya? Kesan selama menjadi anggota Sakapom yang terlama ya. Karena ini angkatan pertama begitu dan masih aktif hingga sekarang gitu. Kalau kesannya sih mana ya? Bagus, kesannya bagus. Udah tuh pokoknya setiap kegiatan pasti dihubungi. Kalau ada kegiatan yang berkaitan misalkan pengecekan atau apa, itu dihubungi kaminya dari Sakapom bisa bergabung. Kalau bisa bergabung, kita akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi ya mantap lah Kak kegiatannya. Senang ya. Senang. Makanya masih bertahan ya. Iya benar. Baik, iya. Nah itu kesannya gitu kan. Mungkin pesannya nih Kak, mungkin bagi teman-teman pramuka yang lain mungkin yang ingin bergabung begitu. Jadi mungkin bisa dipromosikan dulu lah gitu. Apa aja manfaat yang Kakak rasakan gitu sehingga memang kegiatan ini tuh sangat luar biasa. Oke, untuk teman-teman kalau mau bergabung dengan Sakapom, nanti kami akan membuka pendaftaran baru, itu 6 bulan sekali kami buka. Jadi teman-teman bisa bergabung dengan kami dan mengetahui apa itu Sakapom, lalu lebih berhati-hati lagi dalam memilih pangan yang baik dan benar. Setelah itu teman-teman juga pastinya lebih tertarik dan lebih ingin mengetahui apa itu Sakapom. Karena Sakapom ini adalah Saka baru, jadi masih panas-panasnya untuk masih lagi hot-hotnya. Jadi teman-teman pasti tertarik lah untuk ini bergabung. Karena banyak juga yang ilmu-ilmu yang didapatkan banyak sekali ya. Karena tidak semua orang dapat mengetahui secara langsung dari orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya, langsung dari sumbernya. Betul. Ya. Sakapom termasuk orang-orang yang beruntung untuk mengetahui dari sumbernya langsung. Ya baik, terima kasih Kak Belina atas kesempatannya hadir di sini, atas berbaginya terhadap kegiatan Sakapom yang sudah dicemplungi selama hampir 2 tahun dan masih bertahan, dan semoga berhasil merekrut Sakapom yang baru, biar yang baru tersebut juga mendapatkan pengalaman yang sama dan tentunya bisa berbagi juga begitu ya ke masyarakat nantinya. Lebih luas lagi, makin banyak makin luas masyarakat yang bisa mendapatkan informasinya dari Sakapom tersebut. Baik, terima kasih Kak Belina atas waktunya sudah hadir bersama kita di podcast kita kali ini, dan terima kasih juga kepada sahabat Bepom di rumah yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan jika ada di antara sahabat-sahabat Bepom yang tertarik untuk masuk ke Sakapom Bepom Bengkulu, silahkan daftar, mungkin 6 bulan sekali tadi ada perekrutan ya Kak ya. Baik, jadi ayo bergabung bersama Sakapom di Bepom Bengkulu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Saya Fani Yulianda dan Kak Belina dari Sakapom pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.